Halo semuanya. Halo guys, apa kabar? Oke, kita general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang spesial banget ya, mau dikatakan ke kamu dalam waktu dekat ini ya. Kita lihat yang spesial banget mau disampaikan buat kamu sebentar lagi. Oke, mari kita lihat. Oke, tada, wah. Jadi guys, di sini aku ngerasa ya, ini ada aroma-aroma. Seseorang seperti merasa mungkin kehilangan ya, mungkin kehilangan sosok seperti kamu, atau memang kehilangan dirimu ya. Soalnya ini ada bau-bau kerinduan ya, bau-bau kangen lah. Aku ngerasa kayak gitu. Dalam waktu dekat sebenarnya ada seseorang atau beberapa orang merindukan kamu, atau merasa hubungan kalian, koneksi kalian, relasi kalian itu terasa dingin ya, terasa kayak wah, kita nggak sehangat waktu itu, kita nggak sedekat waktu itu ya, sekarang kayak ngejauh atau ya kehilangan gitu ya, tuh loh. Oke. Terus dalam waktu dekat memang sih ada energi kayak ya, kita bisa mudah lelah, mudah capek, atau gimana ya, seperti mungkin ada sebab, ada musababnya, atau ya terkadang nggak tahu sih alasannya. Kita bisa mudah lelah, mudah capek dengan semuanya. Beberapa ini dalam waktu dekat ya akan mudah mager ya, malas gerak gitu. Coba lihat ya, ini kayaknya ada nggak sampai 7 hari lagi. Ada yang mungkin dalam waktu dekat beberapa hari lagi bisa kita kayak gampang capek, terus kayak malas gerak ya, jadi mager gitu. Tapi jangan berlebihan ya guys. Ya aku ngerasa seperti itu. Cuma kalau memang beneran lelah, kalau memang beneran capek, ya istirahat aja dulu, diam aja dulu ya kan, gitu loh. Oke. Aku ngerasa beberapa butuh healing ya, butuh energi kayak ya, kamu perlu melakukan sesuatu supaya batinmu tenang. Kamu perlu melakukan sesuatu supaya batinmu damai, relax gitu ya. Mungkin kamu bisa ngapain, bisa kemana, bisa lakukan hal yang kamu suka, hal yang kamu senang gitu ya. Atau menjauhi drama-drama lah. Utamakan dulu ketenangan jiwa, kedamaian jiwa. Ya, supaya kamu healing gitu kan. Itu sih. Memang untuk healing itu yang paling utama ya, menjauhi drama ya. Jauhi hal-hal yang kayak buang-buang waktu aja gitu loh. Oke, ini beberapa kalian ini juga sih. Ada orang yang benar-benar kayak udah ngejauh, entah siapa yang menjauh ya. Atau bisa aja semesta pernah memisahkan kita, atau ya begini dulu jalan kita. Tapi ini orangnya seperti masih menggenggam kamu ya. Ada seorang seperti dunianya dia itu masih tentang dirimu. Dia masih nyari tahu kamu, masih kepo, masih penasaran sama kamu.
jadi kayak apa ya, kayak kamu itu masih berharga, atau sekarang ya kamu terlihat berharga soalnya nih orang menggenggam dunia gitu ya, dan dunia itu kamu. Kan seperti itu guys ya. Jadi ada seseorang mungkin dalam waktu dekat ini ngerasa kamu tuh berharga loh. Kamu yang disukai oleh saya, kamu yang dicintai oleh saya, atau kamu yang dirindukan oleh saya. Jadi ya kamu yang digenggam oleh saya. Ya ada seperti itu ya, yang menganggap dunianya itu sebenarnya masih kamu atau selalu kamu, kayak gitu. Jadi ya adalah kepikiran kamu atau mencari tahu dirimu ya. Oke. Ini kan seperti ada bau-bau ingin bertemu, boleh nggak gitu ya. Ini beneran deh, kayaknya ada sih. Mungkin di September ya. September kan bentar lagi ya, karena aku ngerasa ada energi seminggu 2 mingguan ke depan ya, seperti ada menginginkan pertemuan, mulai dari teman lah, atau bahkan keluarga sendiri, atau jangan-jangan orang yang spesial ya. Aku rasanya ini ada yang menginginkan pertemuan. Bisa pertemuan ini sengaja nggak sengaja, atau memang ditakdirkan oleh yang maha kuasa. Cie. Ada yang memang ya kalau udah ditakdirkan ketemulah ya, masa enggak. Oke. Terus ini aku ngerasa apa ya, sebenarnya ada seseorang mau pura-pura bahagia atau pura-pura baik-baik aja. Contohnya ya udah, aku menatap ke depan dong, aku melanjutkan masa depan dong, aku ngelihat ke depan, aku ya bisa melirik yang lain gitu. Ya ada sih yang kayak ya udah enjoy aja. Kalau kita sulit bersama ya mau gimana, kalau kita rumit ya udah gitu. Jadi kayak pura-pura oke, ya it's okay, aku nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya kayak gini. ambiar banget guys gitu kan. Akhirnya kayak ngerasa ih kok kangen gitu. Atau apa ya. Ya kayak gitu, seperti mencari-cari dirimu, seperti kayak ih kok jadi gimana ya, seperti sedih gitu ya, mengingat yang terjadi. Ya memang kayak belum berdamai dengan semua yang terjadi ya. Contohnya aku bisa aja pura-pura baik-baik aja gitu kan, seolah-olah ya udah nggak terjadi apa-apa di antara kita, tapi sebenarnya kan terjadi gitu ya. Jadi ya gini, sedih aja, ngerasa galau aja, dilema gitu ya. Ada juga yang kayak pagi, siang, sore ya, entah ngapain, ngerjain apa, punya kegiatan sama siapa, tapi kalau udah malam udahlah langsung kayak ih nggak bisa tidur, seperti apa ya, kecarian kamu, seperti kayak kepikiran kamu malam-malam, kayak ngerasa gelisah, ngerasa kayak terjadi sesuatu loh di antara kita, ada drama, ada konflik batin di antara kita, ada yang belum selesai di antara kita ya. Ada seorang ngerasa gitu akhirnya ya. Ya begitulah hidup ya. Kita bisa aja bersandiwara, hahaha hihi ya. Kita bisa aja kan, hahaha hihi pagi siang sore, wah. Tapi kalau udah malam, udah menyendiri, udah ngerasa kayak gimana ya, ada kan saat-saat kita masuk ke dalam relung jiwa ya. Ada saat-saat seseorang menembus batin dia terdalam dan dia ngerasa kayak kehilangan seseorang, ya itu kamu gitu. Dan gak mudah berdamai dengan keadaan seperti itu ya, makanya sedih. Oke, intinya ya tahulah, bagaimanapun berusaha berusaha baik-baik aja, tapi kalau memang kehilangan ya kehilangan, kalau memang kangen kamu ya kangen kamu gitu. Oke lah. Jadi ini juga bisa kayak apa ya, kayak memang ada yang disesali seseorang ya, seperti ada yang disedihkan seseorang. Misalnya kalau dia mengikuti ego, ujung-ujungnya nyesel. Kalau dia
bersikap angkuh, sombong. Kalau dia bersikap kayak, udahlah, emang kamu siapa, emang kita itu apa, kayak ya nggak ada faedahnya gitu. Tapi akhirnya nyesal, kayak ngerasa ya ini semua sandiwara, ini semua kayak drama gitu, atau apa ya. Ya aku ini nggak apa adanya, aku seperti bermuka dua, aku seperti bertopeng, aku kok bersandiwara, kok merasa baik-baik aja, padahal aku nggak baik-baik aja. Aku tuh nggak sehat, atau ya aku nggak baik-baik aja sebenarnya, karena terjadi sesuatu di antara kita, atau ada konflik batin di antara kita. Jadi nggak bisa mengungkiri semuanya, ya nggak bisa terus-terusan munafik berusaha ya kita baik-baik aja padahal enggak, ya itu. Oke. Nah, ada seperti passion seseorang, gairah seseorang, hasrat seseorang itu masih tertuju padamu gitu loh. Oke? Ini ada loh orang yang kayak dia mungkin di luaran sana happy-happy, senang-senang, atau dia berinteraksi sama yang lain kayak ya udah dia jalani aja hidup dia seperti itu. Tapi ada saat-saatnya dia kayak ngerasa benar-benar kangen, benar-benar rindu itu sama kamu. Karena ya itulah, kalau namanya cinta, apalagi cinta yang benar-benar cinta, apalagi ada ikatan spiritual, koneksi spiritual, belahan jiwa, ikatan jiwa, ya kita nggak bisa membohongi perasaan kita. Kalau ya ujung-ujungnya yang terkoneksi itu ya kita, yang terkoneksi itu ya aku sama kamu. Yang ada ikatan batin itu kan ujung-ujungnya ya aku sama kamu ya. Pasti ujung-ujungnya aku nyariin kamu, aku kecarian kamu, atau ya aku seperti kepikiran lah sama kamu, kayak gitu. Oke? Ini beberapa kalian memang ada yang perlu banget ya, kalau memang kita juga tidak baik-baik saja, ya lakukan sesuatu ya. Kalau kita ngerasa kita pun gak sehat, atau ada saatnya kita capek banget, lelah banget, ya mungkin kita harus ini ya, healing gitu. Healing kan nggak harus yang gimana juga ya, ada healing secara mental, ada juga secara fisik. Kalau fisik sakit ya diobatin gitu kan, kalau ngerasa sakit ya kita obatin gitu. Mungkin kita ke dokter lah, kita berobat lah, atau kemana gitu ya. Secara mental, secara fisik ya bisa diobati gitu. Oke? Terus aku ngerasa sebenarnya orang-orang di sekitar kamu ya, entah itu teman, keluarga, orang yang di hidup kamu, bisa juga dia, mereka, atau siapa ya, aku juga ngerasa mereka itu punya masalah yang nggak kalah besarnya daripada masalahmu gitu ya, paham ya. Jadi sebenarnya ada, walaupun dipendam, walaupun nggak terbuka, ada di antara keluargamu, temanmu, atau dia atau mereka itu punya masalah juga, tapi masalahnya itu mungkin lebih berat ya, masalahnya itu kayak lebih rumit lah daripada masalah hidupmu. Jadi ya kamu banyak bersyukur aja ya, orang-orang di luar sana masih banyak yang menderita, atau lebih menderita daripada kita gitu. Dan aku ngerasanya mungkin kan dalam waktu dekat kita bisa mikir ya aku kan juga punya masalah gitu ya. Terus apa iya aku harus ngertiin dia, ngertiin mereka? Atau aku kan juga punya beban pikiran, aku juga punya beban hidup atau beban apa ya. Terus aku harus baik terus sama dia, mereka ya. Ya terkadang ada sih pikiran-pikiran kayak gitu dalam waktu dekat ini. Cuma ya aku ngerasa memang sebenarnya gak apa-apa kamu terkadang membatasi diri, mencintai diri sendiri ya, urus dirimu sendiri. Cuma kalau ada kayak semacam saat-saat kamu tetap ya mau berbuat baik sama orang, kamu tetap mau memberikan kasih sayang ke orang-orang,
meskipun kamu juga punya masalah, kamu juga punya beban, ya udah, mungkin kamu di situ kayak melakukan misi jiwamu ya, melakukan panggilan jiwamu untuk berbuat baik tanpa menuntut apa-apa. Ya terkadang kayak gitu ya. Memang kalau dipikir-pikir kita bisa mengeluh, kita kadang ya wajar lah bisa mengeluh ya, karena kita juga punya masalah, punya pikiran gitu ya. Cuma ya ada saat-saatnya kita itu tetaplah berbuat baik sama orang ya, meskipun kita ada masalah. Mungkin itulah namanya panggilan jiwa. Itu ada saat-saatnya, ada event-eventnya gitu. Oke? Kita lanjut. Oke. Jadi aku ngerasa kalau ada saat-saat kayak momen-momen ya, entah beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, mungkin ada hal-hal yang kamu rasa kok belum memuaskan ya, kok belum gimana gitu ya, kok ada sesuatu atau seseorang belum sesuai ekspektasi, belum sesuai harapan. Ya aku ngerasa itu tandanya itulah saatnya kamu itu fokus dulu kepada ketenangan dan kedamaian jiwamu ya. Jadi ada saatnya kan, gak usah terlalu ngurusin orang gitu, gak usah terlalu mengendalikan sesuatu, jangan mengendalikan seseorang juga. Kayak misalnya aku maunya ya dia tuh kayak gini, aku maunya keluargaku begini begitu, aku maunya temanku beginilah begitulah, harusnya dia begini, harusnya dia begitu. Tapi kan ada orang yang kayak wah belum sesuai ekspektasi, belum sesuai harapan. Ya mungkin ya udahlah, sekarang lebih kayak kamu tenangkan dulu dirimu ya, damaikan dulu jiwamu, jangan terlalu menghiraukan ya, jangan terlalu menghiraukan hal-hal yang di luar kendalimu. Kita nggak bisa mengendalikan sesuatu kan, kita nggak bisa juga mengendalikan seseorang ya. Jadi mereka mau gimana ya udah. Ujung-ujungnya ya urus diri masing-masing. Ujung-ujungnya ya kamu ada saatnya dong mikirin dirimu. Apalagi kalau kamu ngerasa capek, kamu ngerasa lelah, ya udah, nggak usah dulu ada ekspektasi ya, nggak usah dulu ada harapan terhadap sesuatu, nggak usah dulu ada harapan terhadap seseorang. Jadi lebih kayak ya udah biasa aja, mengalir aja hidup ini ya. Cuma apa yang kamu tabur itu kamu tuai kok ya, entah itu cepat atau lambat, itu akan kamu tuai yang kamu tanam itu. Oke? Ya, aku ngerasa ini memang dalam waktu dekat banyak hal-hal yang menguji kesabaranmu. Kamu harus sabar, harus tabah, harus tegar ya. Entah apa nanti yang terjadi ya. Bisa nanti terjadi sesuatu, apa yang dibilang seseorang, apa yang dilakukan seseorang, dilakukan keluarga, dilakukan teman, ya udah. Mungkin bisa menguji kesabaran, menguji ya bagaimana mentalmu, kuat atau enggak ya. Ada nih bentar lagi. Cuma seberat apapun itu ya, kamu harus tabah, kamu harus sabar, kamu harus kuat. Karena itu kayak anggap aja ujian gitu ya. Ujian untuk mentalmu supaya naik level, supaya mentalmu ya naik aja gitu. Jadi lebih kuat ya. Ya aku rasa seperti itu. Jadi banyak-banyak ngelus dada ya. Apalagi ini seminggu 2 minggu ke depan sih aku rasanya. Ada yang memang kalian ini harus banyak sabar. Karena gini loh, ketika seseorang menimbulkan drama, ketika seseorang memancing-mancing kamu, memancing emosimu, kalau kamu ladeni itu, apa itu solusi kah? Ya belum tentu ya. Kalau misalnya seseorang nanti memancing konflik, memancing emosi, memancing kamu jadi sensi. Nah kalau kamu terlalu merespon, apa ada gunanya begitu? Ya kalau ngerasa buat apa, ya udah lepaskan aja, biarkan aja gitu. Ya aku rasa kayak gitu sih. Karena kalau kita merespon drama, merespon sesuatu dengan emosi, ya itu nggak solusi. Ujung-ujungnya buang-buang energi. Jadi kayak ya udah lebih bagus diam, ngelus dada, sabar, ya tabah gitu. Karena ada saatnya kok kita itu kayak harus ngomong, harus bertindak
tapi ada saatnya diam, ya gitu. Ya kan? Jadi diam lah, diam semua. Kayak gitu guys, maaf berisik ya. Ya kan? Ada saatnya kayak gini. Cuek, ada saatnya cuek gitu loh kak. Jadi apa ya, mungkin kita dalam waktu dekat bisa belajar bagaimana supaya tahan mental, bagaimana supaya kuat mental. Sebenarnya untuk menguatkan mental, salah satunya itu cuek, ya. Cuek untuk arah yang positif, bukan yang negatif, ya. Cuek ini bukan berarti nggak peduli, tapi ya, kamu lihat dulu kayak sesuatu atau seseorang ini dihadapi dengan cuek yang seperti apa, ya. Kalau bisa menghadapi drama gitu, cueknya yang positif lah, ya. Bukan berarti tidak peduli ya, tapi lebih kayak ya udah. Kalau aku terlalu merespon sesuatu, aku terlalu respon seseorang, itu ada gunanya atau enggak? Kalau nggak ada gunanya, kan lebih bagus diam, lebih bagus cuek. Sebenarnya kayak gitu, oke? Itu loh. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan ada loh dalam waktu dekat, kayaknya nggak lama lagi, dalam hitungan hari, ada aja orang bikin sakit hati. Ada aja orang yang bikin kita kayak, aduh, udah sensitif, dipancing-pancing pula gitu ya. Ya udah, makin sensi lah, makin emosi. Tapi lebih kayak, ya udah gitu. Terkadang ada faedahnya ya bilang ya udah. Ya udah ya kan. Emang harus apa? Harus bilang wow gitu. Misalnya ada orang memancing drama, menimbulkan drama ya. Emang kita harus apa? Harus gimana? Harus bilang wow. Harus terpancing dengan suasananya atau terpancing sama dramanya. Tapi kan kayak udahlah, udah lelah kan, udah capek kan gitu. Ya, ujung-ujungnya ya kamu pikirkan ketenangan dan kedamaian jiwamu. Utamakan itu ya. Jadi kayak teruntuk kalian yang sudah lelah, sudah capek dengan semuanya. Sekarang lebih bagus ya. Responlah yang enak direspon ya. Lihat yang enak dilihat, atau ya dengar yang enak didengar. Kalau yang kayak nggak enak gitu, nggak usah didengar, nggak usah dilihat, atau nggak usah direspon. Sebenarnya kayak gitu. Hidup ini pilihan. Ada saatnya memang bagus cuek seperti itu ya. Karena kamu sampai kapan mikirin perasaan orang? Pikirkan juga perasaanmu, pikirkan juga mentalmu. Mentalmu sehat lahir batin atau enggak gitu. Oke? Nah, dalam waktu dekat beberapa ini fokusnya ya benar-benar sih ke hal-hal yang lebih berguna. Entah kerja, cari uang, berkarya, bekerja. Ya fokuslah ke arah sana ya. Dan aku ngerasa berapa kalian nih rezekinya bagus, terutama September ya. Jadi asal kalian tahu ya, asal kita tahu lah ya kan. September itu sebenarnya bulan yang material things ya. Jadi aku ngerasa itu bulan-bulan materi. Jadi orang-orang yang pekerja keras itu hasilnya wah luar biasa ya. Jadi ya udah, berusahalah, bekerja keraslah sepenuh hati, berdedikasi tinggi, menyerahkan semua ke ilahi, banyak berdoa ya ke Tuhan yang Maha Kuasa. Ya udah, nanti bagus hasilnya. Jadi ada di September seperti itu ya. Terus aku ngerasa sebenarnya September juga itu bulan yang kayak bisa ini juga overthinking ya, bulan yang kayak banyak overthinking gitu, banyak memikirkan ini memikirkan itu. Cuma lebih berfaedah ya, pikirkan hal-hal yang berguna. Contohnya pikirkan kerja, pikirkan uang, pikirkan ya orang-orang yang ada faedahnya lah. Ya itu juga ya kan tuh. Oke. Terus aku ngerasa apa yang kayak udah negatif banget ya, udah toksik, beracun, udah nggak sehat, lepaskan itu ya. Mau itu teman-teman yang beracun, pergaulan yang beracun, pola hidup nggak sehat, udahlah itu lepaskan
akhirilah gitu kan. Jadi mulai hidup baru aja, mulai hidup lebih baik ya. Beberapa ini memang ada mau buang sial ya. Ada yang mau buang sial, buang apes gitu ya. Itukah istilahnya ya. Misalnya kayak gini. Ini kan istilah doang ya, ibarat kata ya. Misalnya kayak, kok aku selama ini sial banget ya. Aku selama ini apes banget. Entah apes duit lah, sial soal duit atau cinta atau apa. Ya kalau kamu rasa ada siklus yang kayak, ya itu beracun, itu nggak sehat lagi. Udah nggak sehat siklus kayak gitu. Ya udah mulai hidup baru lah. Kayak misalnya bagaimana memperbaiki keuangan. Kalau selama ini stuck soal keuangan. Terus bagaimana soal memperbaiki asmara. Karena selama ini stuck soal asmara. Jadi kayak lakukan sesuatu supaya berubah gitu. Karena perubahan bisa terjadi kalau ada tindakan yang terjadi gitu. Oke? Oke. Terus aku ngerasa dalam waktu dekat ya, ini September atau Oktober sih, ada orang yang benar-benar berubah nantinya, dan kamu akan kaget melihat dia ya. Ini ada loh, ada sih aromanya udah mulai kerasa. Coba kamu cari tahu gitu ya, entah siapa. Mungkin ada salah satu dari orang-orang masa lalumu itu sudah berubah lebih baik gitu. Entah berubah attitude-nya, berubah etikanya, atau berubah sifatnya menjadi lebih baik ya gitu. Aku ngerasa kayak gitu sih. Itu contohnya. Jadi kayak ada nih nanti September atau Oktober, entah siapa orang yang kamu kenal, bisa orang masa lalu, orang sekarang, atau siapa yang kamu rasa itu orang wah entah gimana gitu ya. Tapi September atau Oktober dia akan berubah banget. Dan ini berubahnya lebih baik lah. Dan semoga dia perbaiki sikap dia sama kamu, atau dia perbaiki hubungan dia sama kamu nanti gitu. Oke? Nah. Terus aku ngerasa dalam waktu dekat ada nanti perjalanan yang akan terjadi. Bisa udah direncanakan, bisa juga belum, atau spontan gitu ya. Ya, aku ngerasa kayak gitu. Ada sih memang di September ya, aku rasanya. Ini bisa kamu, bisa seseorang, bisa keluarga, bisa teman. Jadi di September ada nanti mau melakukan perjalanan. Ini bisa terjadi tiba-tiba, atau sudah direncanakan, atau yang tadi aku bilang sudah ditakdirkan ya. Misalnya kayak gini, kalau memang seseorang itu harus melakukan perjalanan dan itu sudah takdirnya, sudah garis hidupnya, ya itu akan terjadilah gitu. Misalnya kalau memang udah jalannya kita ketemu, ya pasti kita akan ketemu ya. Tuh. Atau bisa juga apa ya, kalau memang takdirnya aku menjauh, ya aku pasti menjauh. Sebenarnya kayak gitu kan. Jadi ada yang memang sudah direncanakan dan ada yang enggak. Karena ya begitulah hidup. Bisa aja ya Tuhan itu menunjukkan takdirnya nanti tiba-tiba. Kayak udah saatnya seorang ini bergerak ke kamu. Ya dia akan bergerak ke kamu. Sama kayak kalau memang dia nggak baik untukmu, teman itu, kawan itu nggak baik untukmu, ya pasti ujung-ujungnya ngejauh. Tapi kalau baik, ya udah didekatkan ke kamu, ya. Tuh. Terus apa ya? Dalam waktu dekat aku ngerasa kayak ada yang akan dirayakan, ya. Ya kalau nanti banyak rezekimu, mungkin kamu akan merayakan begitu ya. Atau apa ya, dalam waktu dekat kalau ada kabar baik ya mungkin dirayakan gitu. Atau ada pertemuan nanti, ada acara nanti ya, entah siapa ya, mungkin ada pertemuan, ada acara nanti, atau ada yang perlu dirayakan ya dirayakan. Ya udah kita makan-makan ya. Kita makan-makan ya. Ya kalau nanti ada rezekinya, ada jalannya, atau memang ada takdirnya ya. Kalau udah takdir lah, itu udah terjadi aja sih nantinya gitu. Jadi seperti ada ini mau dirayakan, aku ngerasanya. Ini bisa juga seseorang akan ini ya, akan mau melakukan sesuatu gitu, karena kamu baik sama dia selama ini ya gitu. Misalnya gini, aku ingat loh kamu tuh pernah baik sama aku. Ya udah apa salahnya aku nanya kabar kamu ya.
Atau kamu tuh selama ini ya baik bingit gitu. Ya apa salahnya ya aku nyariin kamu, aku silaturahmi sama kamu, atau ya apa salahnya aku ketemu kamu. Kan wajar ya, orang baik kayak kamu aku datengin gitu. Ya kayak gitu sih. Semoga ya. Oke, jadi itu aja sih. Sampai di sini dulu. Ini berapa aja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.